Tutorial Kuliah Hukum Acara Pidana. Topik ke-16 dari 30 topik. Jenis-jenis pembuktian, pleidoy, replik, dan duplik. Disediakan di Global Tutorial. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Positive Wettelik Bowis Theory. Pada dasarnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif berkembang sejak abad pertengahan. Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut limitatif dalam undang-undang. Konkretnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Menurut De Simmons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Hal ini dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inquisitor dalam hukum acara pidana. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka, dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata, conviction in time. Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian, keyakinan, hakim semata-mata. Jadi, bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Sebaliknya, meskipun alat bukti tidak ada, tetapi kalau hakim sudah yakin maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya, dalam memutuskan perkara hakim menjadi subjektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis, conviction in reason. Sistem pembuktian ini masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa. Akan tetapi keyakinan hakim di sini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan. Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian conviction in reason harus dilandasi oleh reasoning, atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus reasonable, yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, negative Wettelik Bowis Theory. Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa jika alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif tentulah melekat adanya anasir-anasir. 1. Prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan dengan undang-undang. 2. Terhadap alat-alat bukti tersebut hakim yakin, baik secara material maupun secara prosedural. Menurut teori ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHP menyatakan sebagai berikut, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Atas dasar ketentuan pasal 183 KUHP ini maka dapat disimpulkan bahwa KUHP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian. Apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang, minimal dua alat bukti, dan kalau ia cukup maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Teori pembuktian menurut undang-undang negatif tersebut dapat disebut dengan negative Wettelik. Istilah Wettelik berdasarkan undang-undang sedangkan negatif adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Dalam sistem pembuktian yang negatif alat-alat bukti limitatif ditentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang.
Dalam sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan sistem undang-undang secara negatif sebagai intinya yang dirumuskan dalam pasal 183, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. 2. Standar tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana. Kelebihan sistem pembuktian negatif adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini harus berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari bukti yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga dalam pembuktian benar-benar mencari kebenaran yang hakiki, jadi sangat sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan atau penerapan hukum yang digunakan. Kekurangan teori ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara karena di lain pihak pembuktian harus melalui penelitian. Akan tetapi, dengan mencari kebenaran melalui penelitian tersebut, maka kebenaran yang terungkap benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, dan merupakan kebenaran yang hakiki. Dalam pembuktian pidana terdapat beberapa prinsip yaitu, a. Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Prinsip ini terdapat pada pasal 184 ayat 2, KUHP yang menegaskan bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah notoke feiten. Secara garis besar dibagi menjadi dua golongan yaitu, sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. Yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk. B. Kewajiban seorang saksi. Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan pasal 159 ayat 2 KUHP yang menyebutkan, orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula dengan ahli. C. Satu saksi bukan saksi. Unus testis nullus testis. Prinsip ini terdapat pada pasal 185 ayat 2. KUHP yang menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan KUHP, keterangan satu saksi bukan saksi, tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan pasal 184 KUHP sebagai berikut. Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu bukti yang sah. D. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip pembuktian terbalik, yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut pasal 189 ayat 4 KUHP yang berbunyi keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain. E. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri. Prinsip ini diatur pada pasal 189 ayat 3 KUHP yang menentukan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Dalam suatu perkara terdakwa terdiri atas beberapa orang. Masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya. Pengertian tuntutan pidana, requisitoire. Tuntutan pidana atau penuntutan dikenal juga dengan istilah requisitoire adalah langkah selanjutnya yang diberikan kepada jaksa penuntut umum dalam lanjutan sidang pengadilan suatu perkara pidana setelah pemeriksaan alat-alat bukti atau pembuktian. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Isi tuntutan pidana. KUHP tidak menentukan syarat-syarat penyusunan surat tuntutan pidana. Akan tetapi secara umum surat tuntutan pidana paling tidak harus secara lengkap memuat a. Identitas terdakwa. B. Dakwaan.
primair, subsidiar, dan seterusnya. C. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diawali dengan uraian tentang 1. Keterangan saksi-saksi 2. Keterangan ahli, surat, dan petunjuk, jika ada 3. Keterangan terdakwa 4. Barang bukti yang diajukan di persidangan, pelengkap. D. Analisis yuridis, pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. E. Aspek pertimbangan pemidanaan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. F. Amar tuntutan. Isi dari tuntutan tidak selalu berupa penjatuhan pidana. Hal ini tergantung dari hasil pembuktian penuntut umum. Apabila menurut penuntut umum fakta yang terungkap di persidangan memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan, maka penuntut umum menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan mengajukan permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana. Namun, apabila ternyata fakta di persidangan menunjukkan ada unsur dakwaan yang tidak terpenuhi, maka secara objektif penuntut umum harus menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dan dalam tuntutannya harus mengajukan permohonan agar majelis hakim membebaskan terdakwa. Pembacaan tuntutan, rekuisitor. Setelah membuka sidang, Hakim Ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah pengajuan tuntutan. Selanjutnya Hakim Ketua bertanya pada jaksa penuntut umum apakah telah siap mengajukan tuntutan pada sidang hari ini. Apakah jaksa penuntut umum sudah siap mengajukan tuntutan? Maka Hakim Ketua mempersilahkan pada jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutannya. Sebelum tuntutan dibacakan, maka Hakim Ketua meminta kepada terdakwa agar menyimak dengan baik isi tuntutan. Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan. Tata cara pembacaan tuntutan sama dengan tata cara pembacaan dakwaan. Setelah selesai membacakan tuntutan, jaksa penuntut umum menyerahkan naskah tuntutan asli pada Hakim Ketua dan salinannya pada terdakwa atau penasehat hukumnya. Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa paham dengan isi tuntutan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi. Jika perlu, Hakim Ketua menjelaskan sedikit inti dari tuntutan tersebut, terutama yang berkaitan dengan kesalahan terdakwa dan hukuman yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum. Hakim Ketua bertanya pada terdakwa atau penasehat hukumnya, apakah akan mengajukan pembelaan, pledoi. Apabila terdakwa atau penasehat hukumnya menyatakan akan mengajukan pembelaan, maka Hakim Ketua memberikan kesempatan pada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk mempersiapkan pledoi. Pengertian pledoi. Pledoi disebut juga nota pembelaan. Pembelaan merupakan salah satu hak yang diberikan kepada seorang tersangka atau terdakwa dalam kaitannya dengan asas praduga tak bersalah. Pembelaan dalam arti yang khusus berkaitan dengan prosedur pemeriksaan perkara pidana menurut KUHP adalah pembelaan yang merupakan jawaban terdakwa, penasihat hukum atas tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum. Seperti yang ditentukan dalam pasal 182 ayat I, huruf B KUHP yang berbunyi, selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Pembelaan dapat diajukan oleh masing-masing, yaitu terdakwa mengajukan pembelaan sendiri, kemudian penasihat hukum yang menjadi pembela terdakwa juga mengajukan pembelaan sendiri. Namun, dalam praktik biasanya pembelaan hanya dilakukan oleh penasihat hukum yang mewakili dan membela kepentingan terdakwa. Uraian dan isi pembelaan tersebut tentunya berkaitan dengan kepentingan untuk meringankan kesalahan terdakwa. Bisa jadi pembelaan tersebut dapat mempengaruhi hakim, maka kemudian dapat mempertimbangkan, meringankan atau bahkan membebaskan terdakwa dalam memutuskan perkara. Pengajuan, pembacaan nota pembelaan, pledoi. Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan. Jika terdakwa akan mengajukan pledoi terhadap dirinya, maka hakim menanyakan kepada terdakwa apakah akan mengajukan sendiri pembelaannya atau menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukumnya. Jika terdakwa mengajukan sendiri pembelaannya, maka pertama-tama yang diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan adalah terdakwa. Sebelumnya, Hakim Ketua menanyakan pada terdakwa apakah akan mengajukan secara lisan atau tulisan. Terdakwa mengajukan pembelaan. 1. Apabila terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, maka pada umumnya terdakwa mengajukan pembelaannya sambil tetap duduk di kursi pemeriksaan dan isi pembelaan tersebut selain dicatat oleh panitera dalam berita acara pemeriksaan, juga dicatat oleh pihak yang berkepentingan termasuk hakim. 2. Apabila terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis, maka hakim dapat meminta agar terdakwa membacakan pembelaannya sambil berdiri di depan kursi pemeriksaan dan setelah selesai dibaca nota pembelaan diserahkan pada hakim. Setelah terdakwa membacakan pembelaannya atau jika terdakwa telah menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum, maka Hakim Ketua bertanya kepada penasihat hukum, apakah telah siap dengan nota pembelaannya. Apabila penasihat hukum telah siap dengan pembelaan, maka Hakim Ketua segera mempersilakan penasihat hukum untuk membacakan pembelaannya. Adapun tata cara pembacaan pembelaan oleh penasihat hukum sama dengan pengajuan eksepsi. Setelah pembacaan nota pembelaan selesai, maka naskah nota pembelaan
asli, diserahkan pada hakim ketua, dan salinannya diserahkan pada jaksa penuntut umum dan terdakwa. Selanjutnya, hakim ketua bertanya kepada jaksa penuntut umum apakah ia akan mengajukan tanggapan terhadap pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya, replik. Apabila jaksa penuntut umum akan menanggapi pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya, maka hakim ketua memberi kesempatan pada jaksa penuntut umum untuk mengajukan replik. Pengertian replik dan duplik. Setelah terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaan, hakim yang memimpin sidang akan memberi kesempatan kepada pihak jaksa penuntut umum untuk menanggapi pembelaan tersebut. Tanggapan jaksa penuntut umum atas pembelaan terdakwa, penasihat hukum tersebut dinamakan replik. Selanjutnya atas replik penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum diberi kesempatan untuk menanggapi replik tersebut. Tanggapan terdakwa, penasihat hukum atas replik penuntut umum dalam perkara pidana disebut sebagai duplik. Baik replik maupun duplik pada umumnya disampaikan secara singkat, dapat secara lisan maupun tertulis, yakni langsung menanggapi poin-poin yang dipandang perlu untuk ditanggapi karena ada perbedaan pendapat disertai dengan argumentasinya. Pengajuan, pembacaan tanggapan-tanggapan, replik dan duplik. Apabila jaksa penuntut umum telah siap dengan repliknya, maka hakim ketua segera mempersilakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Tata cara pembacaan replik sama dengan pembacaan rekuisitor. Setelah replik diajukan, dibacakan oleh jaksa penuntut umum, maka hakim ketua memberi kesempatan pada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk mengajukan duplik. Apabila terdakwa atau penasehat hukumnya telah siap dengan dupliknya, maka hakim ketua mempersilakannya untuk membacakan. Tata cara pembacaan duplik sama dengan pembacaan pembelaan. Selanjutnya hakim ketua dapat memberi kesempatan pada penuntut umum untuk mengajukan tanggapan sekali lagi, re-replik, dan atau tanggapan tersebut terdakwa dan penasihat hukum juga diberikan kesempatan sekali lagi untuk menanggapi, reduplik. Jika acara tersebut di atas telah selesai, maka hakim ketua sidang bertanya pada para pihak yang hadir dalam persidangan tersebut, apakah ada hal-hal yang akan diajukan dalam pemeriksaan. Apabila jaksa penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukumnya menganggap telah cukup, maka hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. Hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan. Oleh sebab itu, guna mempersiapkan konsep putusannya, hakim meminta agar sidang ditunda untuk beberapa waktu. Demikianlah materi topik ke-16 tutorial hukum acara pidana. Channel Global Tutorial sangat bermanfaat bagi yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.